Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Tonghua Battle Truck The Heaven episode 29 yang tayang hari Minggu ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 29 Januari 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Battle Truck The Heaven episode 29 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas. Pada ending episode 28 sebelumnya, kita diperlihatkan pertemuan perdana Xiaoyan dan Penatua Suqian. Saat Penatua Suqian yang mengetahui Xiaoyan dapat mendeteksi serta merasakan gejolak yang terjadi di pagoda pemurnian Qi dengan api surgawi di dalam tubuhnya, meminta Xiaoyan untuk merahasiakan tentang masalah ini dari orang luar. Yang hal ini membuat Xiaoyan terheran-heran dengan tidak menyangka Penatua Brewok ini mengetahui karakter api surgawi di dalam tubuhnya, saat ia hanya bisa berjanji bahwa ia tidak akan membocorkan masalah di dalam pagoda ini. 便能够掌控异火，真是后生。学生保证此事 Yang mana setelah mengingatkan Xiaoyan, Penatua Suqian memberitahu Xiaoyan bahwa dirinya serta para penatua di halaman dalam tidak dapat terus mempertahankan segel pagoda pemurnian Qi untuk jangka panjang. Yang hal ini membuatnya berharap Xiaoyan dapat memberikan uluran tangan kepada halaman dalam jika kelak segel itu berulah lagi. Tetapi pada saat yang sama, Xiaoyan yang mendengar ini merasa jika para penatua saja kewalahan, kenapa harus dirinya? Akan tetapi Penatua Suqian tampaknya tidak menginginkan bantuan kekuatan dari Xiaoyan, melainkan ia hanya meminta bantuan api surgawinya saja. Saat Xiaoyan yang melihat ini, pada akhirnya berjanji akan memberikan bala bantuan. Sementara itu, kita diperlihatkan Suner yang merasa galau dengan merenungi informasi dari Ling Yin yang menyebutkan bahwa akan ada orang dari klan yang menjemputnya sebulan kemudian, yang hal ini kemungkinan akan membuatnya berpisah dengan gegenya. Tetapi pada saat yang sama, Xiaoyan tiba-tiba datang serta menenangkannya sembari merangkulnya saat ia meminta maaf kepada Sun Er karena terlalu sibuk dengan pelatihannya dan jarang menemaninya melihat kemilau bintang di malam hari. Sehingga pada saat yang sama, ketika salah satu bintang jatuh, Xiaoyan mengajak Sun Er membuat sebuah keinginan. Yang hal ini membuat Sun Er mengucapkan keinginannya untuk terus melindungi Xiaoyan. Serta pada saat yang sama, ketika Sun Er masih melakukan hal ini, Xiaoyan memberikan sebuah kotak yang berisikan cenderamata sebagai hadiah tahun baru Imlek. Keesokan harinya, hari di mana kompetisi daftar kuat pada akhirnya dimulai. Saat semua murid halaman dalam yang sangat antusias dengan kompetisi ini sudah mempersiapkan diri mereka masing-masing, termasuk Bai Cheng yang sudah standby dengan helm magnetonya. Sehingga pada saat yang sama, ketika Xiaoyan sudah mempersiapkan semua peralatan untuk mengikuti kompetisi, ia pun berjanji akan menempati 10 teratas di kompetisi daftar kuat. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Xiaoyan mempersiapkan dirinya untuk mengikuti kompetisi daftar kuat di halaman dalam, ia bersama dengan rombongan gerbang Pan termasuk Sun Er bergegas menuju ke arena baku hantam terbesar milik halaman dalam, tempat berlangsungnya kompetisi daftar kuat. Sehingga pada saat yang sama, setelah memasuki arena baku hantam terbesar itu, Xiaoyan berdiri di panggung tinggi sembari tatapannya melihat ke bawah, hanya untuk melihat bahwa arena yang luas ini terbagi rata menjadi 5 panggung. Serta pada saat yang sama, ketika ia bersandar di pagar pembatas serta melihat ke bawah, ia juga bisa mendengar gelombang suara para murid halaman dalam dengan mata mereka dipenuhi panas berapi-api yang dari kelihatannya sudah tidak sabar untuk memulai baku hantam di kompetisi daftar kuat.
Dan ketika Xiaoyan masih memperhatikan para murid barbar halaman dalam ini, Sun Er yang berdiri di sampingnya dengan tangannya memegang pagar pembatas menoleh ke arahnya sembari tersenyum dengan memberitahunya bahwa kompetisi baku hantam di halaman dalam ini tampak sangat beradrenalin dibandingkan dengan kompetisi daftar kuat di halaman luar. Saat Xiaoyan mendengar ini perlahan mengangguk, serta ia merasa kompetisi daftar kuat ini juga tempatnya para jenius berkumpul. Yang hal ini membuatnya harus baku hantam habis-habisan demi memasuki daftar kuat 10 besar. Sehingga pada saat yang sama, Sun Er yang melihat tekad dari gegenya ini pun perlahan tersenyum sembari memberinya semangat dengan mengatakan kepadanya bahwa dirinya pasti bisa melakukannya. Yang pada dasarnya melihat Sun Er menyemangatinya, Xiaoyan perlahan meliriknya sembari mengajaknya untuk ikut join dalam kompetisi daftar kuat ini. Yang hal ini setidaknya akan membuatnya dapat bersaing melawan Liu Qing ataupun yang lainnya. Akan tetapi Sun Er yang mendengar ini hanya memasang senyum cengengesan tanpa berbicara sebiji kata pun. Saat dari gesturnya, ia tampaknya tidak mau mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Yang hal ini juga membuat Wow yang melihatnya tampak merasa kecewa. Serta pada saat yang sama, Xiaoyan perlahan melirik Wow sembari menanyakan kepadanya tentang peringkat daftar kuatnya sekarang semenjak ia melakukan baku hantam di halaman dalam. Saat Wow yang mendengar ini tertawa dengan bangga sembari memberitahu Xiaoyan bahwa peringkatnya di daftar kuat kali ini adalah peringkat 41. Yang hal ini membuatnya berdoa agar tidak bertemu Xiaoyan di awal kompetisi daftar kuat. Sehingga pada saat yang sama, Xiaoyan mendengar ini pun perlahan mengangguk dengan keterkejutan di wajahnya saat ia tidak menyangka dengan pencapaian tinggi dari Wow. Setelah terus ngebacrit dengan Wow untuk beberapa saat, Xiaoyan perlahan memutar kepalanya dengan tatapannya terus melihat sekelilingnya hanya untuk menemukan bahwa sudah ada cukup banyak murid halaman dalam yang muncul di panggung tinggi arena, yang mayoritas dari mereka adalah para pesaing di kompetisi daftar kuat. Serta pada saat yang sama, setelah melihat para pesaing ini, tatapan Xiaoyan berbalik dengan tiba-tiba berhenti pada kelompok Lin Xiuya CS yang berjalan ke arahnya. Yang hal ini juga membuat tatapan kelompok Lin Xiuya CS dikembalikan kepada Xiaoyan dengan senyuman. Sehingga pada saat yang sama, setelah sampai di depan Xiaoyan, Lin Xiuya mengatakan dengan tawa kepada Xiaoyan bahwa dirinya tidak ingin berjumpa dengannya di awal kompetisi. Yang hal ini membuatnya merasa malu jika hal itu terjadi. Saat Xiaoyan mendengar ini hanya tertawa pelan sembari menunjukkan sikap kerendahan hatinya dengan memuji setinggi langit kekuatan Lin Xiuya dengan merasa dirinya kemungkinan tidak akan menang jika bertemu dengannya. Akan tetapi Lin Xiuya mendengar kata-kata penjilat dari Xiaoyan ini pun hanya bisa tersenyum dengan merasa sangat takut dengan kecepatan dari Xiaoyan. Yang pada dasarnya mendengar Lin Xiuya cupu dengan kecepatan dari Xiaoyan, para pesaing di sekitar mereka langsung terkejut terheran-heran saat mereka tidak menyangka dengan peringkat 2 besar Lin Xiuya di daftar kuat. Ia juga sangat takut dengan kecepatan Xiaoyan yang hanya memiliki kultivasi kelas Dowling. Akan tetapi Xiaoyan memilih untuk mengabaikan tatapan terkejut para pesaing di sekelilingnya saat ia segera tersenyum pada Lin Xiuya sembari terus berbicara dengannya. Dan saat Xiaoyan masih terus ngebacrit dengan Lin Xiuya, ia tiba-tiba merasakan bahwa panggung tinggi yang sebelumnya tampak bising dengan kegilaan para murid halaman dalam yang tidak sabar ingin memulai baku hantam, kini telah berubah menjadi jauh lebih tenang. Yang hal ini membuat Xiaoyan segera menoleh dengan tatapannya mengarah ke arah pintu hanya untuk melihat gerombolan besar manusia yang ternyata adalah kelompok Liu Qing perlahan memasuki pintu masuk dengan Liu Qing yang memimpin di depan serta Liu Bei dan Yao Sheng yang berdiri di sampingnya saat mereka terus berjalan ke arah kelompok Xiaoyan dan Lin Xiuya. Sehingga pada saat yang sama, ketika Liu Qing CS berjalan lurus ke arah kelompok Xiaoyan serta Lin Xiuya, suara-suara julid di panggung tinggi arena secara bertahap menjadi jauh lebih tenang dengan banyaknya tatapan melesat ke arah kedua belah pihak. Yang pada dasarnya, setelah Liu Qing CS berhenti di depan kelompok Xiaoyan, ia segera melirik Xiaoyan dan Lin Xiuya sembari mengatakan kepada mereka berdua bahwa ia sangat mendambakan kedatangan mereka di tempat ini. Saat Xiaoyan mendengar ini, tidak membalas sebiji pun perkataan dari Liu Qing. Akan tetapi Lin Xiuya di sampingnya membalasnya dengan senyum santuinya sembari mengatakan bahwa kehokianlah yang akan menyelamatkannya di kompetisi baku hantam ini. Saat semua muridnya mendengar kata-kata penuh makna sarkas dari Lin Xiuya ini pun segera terkejut terheran-heran. Yang hal ini membuat suasana di panggung tinggi arena menjadi sunyi senyap.
Beberapa saat, ketika Lin Xiaoyan serta Liu Qing masih baku mulut, tatapan Xiaoyan bergerak secara acak, hanya untuk tiba-tiba melihat Liu Bei yang berwajah sangar glowing di belakang Liu Qing menatap tajam ke arah Sun Er yang ada di sampingnya. Yang hal ini jelas membuat Xiaoyan tahu bahwa tamparan manja yang diberikan Sun Er padanya di depan umum waktu itu telah meninggalkan ingatan yang mendalam baginya. Tetapi pada saat yang sama, Sun Er tampaknya biasa aja dihadapkan dengan tatapan sangar glowing dari Liu Bei. Yang hal ini membuat sepasang mata cantiknya dengan cahaya emas hanya berhenti di punggung Xiaoyan. Saat Yao Sheng yang melihat keglowingan dari Sun Er ini pun terus menatapnya di belakang Liu Qing, sembari menebak bahwa Sun Er lah yang sudah memberikan tamparan manja pada gebetannya Liu Bei. Yang hal ini membuatnya segera mengambil langkah ke depan sembari tersenyum dangkal kepada Xiaoyan dengan memperingatkannya serta mengancam Xiaoyan untuk mengajari Sun Er tentang tata krama terhadap Liu Bei. Sontak kata-kata yang ditujukan Yao Sheng kepada Xiaoyan jelas membuat ekspresi di wajah Wow CS di belakang Xiaoyan segera berubah marah. Yang hal ini membuat mereka segera menatap Yao Sheng dengan raut wajah ganas. Bahkan kata-kata provokasi yang tiba-tiba diucapkan oleh mulut lemes Yao Sheng ini pun juga menyebabkan Liu Qing di samping juga terkejut terheran-heran. Yang hal ini membuat tatapannya segera melirik wajah tenang Sun Er di belakang Xiaoyan yang saat ini tiba-tiba berubah aneh. Yang hal ini membuatnya mengambil langkah ke kiri dengan tujuan melindungi Liu Bei di belakangnya dari tamparan manja kedua kali dari Sun Er. Akan tetapi Xiaoyan yang melihat Sun Er tampak akan mengamuk, tiba-tiba meraih tangannya sembari menenangkannya. Yang hal ini membuat Sun Er segera tersadar serta hanya bisa mengambil langkah mundur. Saat Xiaoyan yang melihat ini segera mengatakan kepada Yao Sheng bahwa dirinya tidak ingin mencari masalah baku hantam di sini, melainkan ia menantangnya di kompetisi daftar kuat. Serta pada saat yang sama, Yao Sheng yang mendengar ini hanya memasang raut selengean di wajahnya. Dan melihat Sun Er pada akhirnya mundur setelah dicegah Xiaoyan, Liu Qing yang sebelumnya terus menjaga Liu Bei di sampingnya akhirnya bisa menghela napas lega. Sehingga pada saat yang sama, ia yang tidak ingin terjadi perang dunia kedua akibat mulut lemes dari Yao Sheng ini pun segera mengajak kelompoknya pergi. Saat dengan lambaian tangannya ke arah Lin Xiaoyan dan yang lainnya, ia segera berbalik dan menuju ke arah tempat duduk di panggung tinggi arena. Serta pada saat yang sama, setelah kelompok Liu Qing pergi, suasana panggung tinggi sekali lagi menjadi hidup dan seiring berjalannya waktu, jumlah orang di panggung tinggi juga meningkat. Saat Xiaoyan segera menatap ke bawah dengan keterkejutan di wajahnya hanya untuk menemukan bahwa tempat duduk yang ada di bawahnya benar-benar terisi penuh. Yang hal ini membuatnya segera mengajak kelompoknya untuk segera duduk di panggung tinggi. Akan tetapi ketika Xiaoyan baru saja duduk di panggung tinggi ini, suara gong kuno tiba-tiba bergema di seluruh arena. Saat itu menandakan bahwa kompetisi daftar kuat di halaman dalam pada akhirnya dimulai. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Battleground The Heaven episode 29 yang baru tayang minggu ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.